Halo netizen, ini adalah Wuling Bingwo EV. Nah, ini merupakan sebuah mobil full listrik atau battery electric vehicle dari Wuling Indonesia yang posisinya di atas Wuling REV ya. Nah, kalau Wuling REV kan lebih ke city car ya, dia badannya kecil dan cuma 2 pintu. Kalau si Wuling Bingwo EV lebih proper gitu ya. Jadi ada 4 pintu, bagasinya besar dan baterainya juga lebih besar. Nah, Wuling Bingwo EV ini lagi ada pre-launch ya, jadi semacam soft launching. Harganya belum ada dan spek lengkapnya itu juga belum ada. Jadi buat kalian yang pengen Wuling Bingwo ini bisa pre-order dulu nih sekarang. Dan kalau nggak salah peluncuran itu di Desember 2023 atau di awal 2024 nanti ya. Nah, untuk tampilan depannya seperti ini, jadi bisa dilihat ya, dia tuh lebih retro dibandingin REV yang futuristis gitu ya. Dia ngebulet bempernya dan dia juga nggak ada grill pastinya, karena mobil full listrik kan grillnya cuma butuh dikit aja di bagian bawah buat AC atau cooling baterai. Dan untuk lampunya sendiri dia sudah full LED, X-shape DRL, dan proyektor LED-nya juga pipih gitu ya. Jadi mirip seperti di REV juga, cuma dia cuma satu ya. Kalau REV kan ada 2 proyektor. Nah, untuk di bagian depan sini juga ada aksen chrome lagi nih buat pemanis biar lebih kelihatan retro. Dan kalau kita lihat ke bagian sampingnya, untuk velgnya yang di unit ini dia velg kaleng ukuran 15 inci dengan dop. Ukuran bannya 185/60R15. Rem depan belakang sudah disc brake dan sudah lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, dan stability control. Di bagian fender depan dan belakang juga ada wheel arch cladding ya, warna hitam doff seperti ini. Dan unit yang ini adalah unit prototype sebetulnya. Jadi harusnya itu ada 2 charging port di bagian fendernya, yang kanan sama yang kiri. Cuma di unit ini tuh cuma ada di sebelah kanan aja. Dan lanjut ke bagian belakang, ini juga aksen retronya tuh masih lanjut sampai ke belakang ya. Jadi semua aksennya tuh serba bulat dan di sini tuh ada tonjolan sedikit ya. Nah, untuk lampunya dia juga full LED seperti di bagian depan. Di sini ada lampu senja yang model X-shape tadi, dan untuk lampu mundurnya ada di bagian bawah bumper situ. Ada list chrome juga di bagian belakang sini dengan reflektor di kanan dan kirinya, sensor parkir 2 titik, dan ada kamera mundur juga. Nah, untuk di bagian kaca belakang di sini tuh ada defogger belakang, terus ada high mount stop lamp, tapi belum ada wiper. Spoiler juga nggak terlalu nongol. Nah, untuk di bagian bagasinya tuh dia ada tombolnya di bagian atas plat nomor sini. Tinggal buka aja. Tuh, seperti ini. Kalau dilipat rata itu bisa 790 liter. Jadi lumayan lega. Dan kalau di bagian bawah sini ada tempat penyimpanan lagi nih. Ada 2. Nah, seperti ini. Jadi dia emang nggak ada ban serep, tapi dia dikasih tire repair kit gitu loh ya. Jadi masih mirip-mirip seperti di REV gitu ya, practicality-nya belum dikasih ban serep, dan jok belakangnya bisa dilipat 50-50. Oke, yuk kita tutup aja. Oke, sekarang kita lihat ke ruang depan dari Wuling Bingwo EV ini ya. Nah, bisa dilihat ya di sini tuh ada modul-modul kelistrikan serta motor listrik dari Wuling Bingwo EV ini. Nah, dia beda sama Wuling REV yang roda belakang ya, atau RWD. Di sini dia penggerak roda depan. Nah, untuk pilihan motor listrik dan baterai gitu ya, dia ada 2 opsi untuk saat ini. Jadi yang standar range itu dia baterainya 31,9 kWh, jenis baterainya LiFePO. Dan untuk yang long range dia 37,9 kWh, sama-sama LiFePO jenisnya, jadi bukan lithium ion. Dan untuk torsinya ini uniknya, yang standar range torsinya 150 Nm, yang long range 125 Nm. Jadi yang long range itu torsinya lebih rendah, bahkan sampai final gearnya itu berbeda dibandingin yang standard range ya, karena ya itu untuk kebutuhan jarak jauh gitu ya. Jadi nggak cuma baterainya doang, tapi sampai final gearnya itu juga berbeda. Jadi lumayan banyak gitu ya perbedaannya untuk yang standard range dengan yang long range. Tapi intinya semuanya itu berpengaruh roda depan dan motornya seperti ini. Untuk ruang mesin atau ruang motornya ya lebih tepatnya, ini juga cukup rapi. Di kap juga belum ada peredam, tapi ya it's okay, build quality-nya untuk unit prototype ini juga udah kelihatan bagus banget. Oke, sekarang kita lihat ke interiornya dari Wuling Bingwo EV ini. Nah, untuk unit yang warnanya hijau atau yang
apa ya, ini warna putih gitu ya. Dia warna interiornya itu dual tone. Jadi di sini warna coklat baseball seperti ini, dan ada aksen-aksen ivory di bagian pintu, di bagian dashboard, dan di bagian jok depannya sini, sama jok belakangnya juga. Nah, untuk yang warnanya biru, dia tuh interiornya lebih ke hitam gitu ya. Nah, kerennya juga di sini tuh sudah ada electric seat. Jadi bisa buat maju mundur, recline. Jadi 6 arah, sudah oke banget. Dan yuk kita masuk ke dalam. Nah, untuk di bagian interiornya ini juga familiar seperti Wuling REV ya. Jadi contohnya nih bentuk setirnya tuh mirip, cuma dia warnanya itu hitam dan aksennya di sini kayak brush aluminium gitu, lebih bagus ya. Dia sudah dilapis kulit, sudah ada airbag juga, dan pengaturannya dia bisa diatur. Di sini bisa diatur tilt doang sih, belum bisa teleskopik. Dan yang beda adalah dia sudah ada cruise control yang nggak ada di REV. Kalau di sini sudah ada. Nah, di sini untuk pengaturan audionya juga buat volume, buat ganti track, buat volume atau angkat telepon ini juga udah ada. Di belakangnya juga ada tuas lampu. Belum auto, sudah LED sih seenggaknya, dan ada triple turn signal. Di sebelah kiri juga ada pengaturan wiper yang belum ada intermittent timer ataupun mode mist gitu ya. Nah, untuk instrument clusternya seperti ini, jadi tampilannya sih nggak jauh beda dibandingin REV gitu ya. Ada gambar mobilnya di tengah, indikator pintu individual, dan kayak ada menu-menunya yang bisa kita lihat di sini, kayak berapa voltase akinya atau voltase motor listriknya, motor speed, dan di sebelah kanan tuh ada speedometer digital, ada status untuk limiter dan cruise control, sisa baterai dan sisa jarak tempuh, ada odometer juga. Dan di sini tuh ada status untuk mode berkendara ya. Dia ada mode Eco Plus, dan untuk ngatur-ngatur mode berkendara itu ada di bagian sini. Ada Eco Plus, Eco, Sport, Normal, balik lagi ke Eco Plus. Jadi ada satu mode tambahan dibandingin REV. Lanjut ke bagian sebelah kanan sini juga dashboard ini soft touch seperti di bagian door trim, dan air fan yang di sisi luar tuh unik ya. Modelnya tuh turbine style yang bisa dibuka tutup seperti ini. Di bagian bawah ada tombol-tombol kayak buat matiin stability control, headlamp leveling, pengaturan spion, tapi belum bisa dilipat elektrik ya kayaknya. Di bawah ada tombol untuk matiin kelistrikan mobil gitu ya, jadi kayak buat power off, dan dia juga nggak ada start stop button seperti REV. Jadi kalau udah ngantongin kunci, kita tinggal injak rem, mobilnya langsung nyala. Di bawahnya ada tuas untuk membuka kap depan. Untuk pedalnya juga dia model gantung, dan nggak ada footrest ya di sebelah kiri. Untuk di bagian door trim di sini plastik keras, dan yang soft touch cuma di bagian armrest. Untuk di sini ada window lock, dan ada statusnya gitu ya, kalau di kunci dia jadi nyala orange, dan power window-nya dia auto down tapi nggak auto up. Serta untuk power window belakang dan depan kiri ada central lock, handle-nya chrome. Di bawahnya juga ada speaker dengan ring chrome, ada door pocket. Dan lanjut ke bagian atas ada sun visor dengan vanity mirror, ada card holder. Spion tengah belum manual dimming, belum auto dimming juga, dan dia juga nggak ada. Oh, ada nih, ternyata ada USB port di belakang sini untuk dashcam gitu ya. Di sini ada lampu kabin sudah LED, dan ada lampu hazard switchnya di sini. Sun visor sebelah kiri juga ada cerminnya. Nah, untuk di bagian head unit di sini juga mirip-mirip seperti di REV, cuma temanya sedikit berbeda. Dan kalau di sini kelihatan ya ada sambungan Bluetooth, terus ada USB, radio, ada tampilan AC-nya juga. Untuk AC-nya dia masih manual air conditioning, tapi dia nyambung dengan indikator yang ada di bagian head unit gitu ya. Jadi bisa diatur dari knob di sini, bisa diatur dari layar juga ya harusnya. Nah, untuk paling dingin di sini cuman kayak low 2, 3, 4 gitu ya, bukan berapa Celsius dari suhunya. Untuk arah AC atau zona AC juga lengkap. Ada defogger depan, dan ada defogger belakang juga akhirnya nih untuk sebuah Wuling ya. Lanjut lagi ada buat sambungan video, untuk setting di sini, untuk setting Bluetooth, suara, tampilan, sistem, setting kendaraan ini juga lengkap.
ada kendali jendela jarak jauh, jadi kalau kita tahan tombol unlock dia bisa ngebuka semua jendela. Ada ini juga ya, apa namanya, kunci mobil dan tutup jendela secara otomatis. Ada setting lampu, jadi ada delay lampu interior, follow me home, terus pusat daya. Ada driving mode tadi, ada Eco, Eco Plus, standar dan sport. Ada regenerative braking juga bisa diatur ya, ada kuat, standar atau lemah. Ada speed limit juga atau batas kecepatan maksimum, dan kita bisa set ya, mau 30 sampai 80 km per jam. Terus ada tombol untuk mematikan ESC, walaupun di sebelah kanan tadi udah ada tombolnya. Ada fungsi perbaikan wiper, atur ulang tekanan ban, ganti kendaraan tambah tombol, dan ya kurang lebih segitu aja. Dan harusnya juga ada kamera mundur tadi ya, tampilannya ada di bagian tengah sini. Di bawah ada ventilasi AC, bisa dibuka tutup, dan ada aksen chrome juga ya di bagian bawahnya sini. Jadi apa namanya, lebih retro gitu dibandingin REV. Di bawahnya juga ada hook atau gantungan-gantungan gini, dan ada 2 buah USB, yang satunya juga bisa untuk koneksiin ke head unit. Di bawahnya lagi juga dia nggak ada center console bawah ya, jadi ini floating, bisa apa ya, lebih lega gitu untuk ruang kakinya. Nah, di bagian tengah ini juga ada shifter model dial yang seperti REV juga, PRND doang modelnya. Di belakangnya ada electronic parking brake dengan auto hold, dan di depannya juga ada kayak tempat naruh handphone gitu. Ada power outlet 12 volt juga di depan sini ya, agak tersembunyi. Di belakangnya 2 cup holder, dan ada 1 cup holder lagi untuk penumpang belakang. Untuk glove boxnya soft opening, dan ada airbag untuk penumpang depan juga. Oke, segitu aja untuk di bagian kabin depan dari Wuling Bingo EV ini. Sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita lihat ke kabin belakangnya dari Wuling Bingo EV ini. Nah, enak ya, lega. Jadi nggak perlu ribet-ribet kayak di REV gitu untuk masuk ke kabin belakang. Ini tinggal buka pintu aja gitu. Untuk di bagian belakang sini, ini adalah posisi berkendara gue. Tinggi gue 170 cm. Ada 2 jarian. Jadi emang nggak lega-lega banget ya, tapi untuk sebuah EV murah ini sih oke lah. Ada seat back pocket juga di belakang sini, ada cup holder tadi ya, dan di belakang juga polos ya, nggak ada panoramic sunroof, nggak ada lampu bahkan di sini. Jadi lampu cuma ada di bagian depan situ aja. Untuk di bagian belakang juga ada grab handle di kiri dan kanan, malah di depan nggak ada. Untuk jok belakangnya juga sama seperti di bagian depan ya, dia kulit two tone seperti ini ya. Untuk yang warnanya selain warna biru, warna eksteriornya sudah ada ISOFIX juga untuk kursi bayi, dan ada headrest untuk di kiri kanan. Sayangnya di tengah belum ada. Dan untuk seatbeltnya juga kayaknya yang tengah ini nggak ada ya, atau mungkin emang didesain sebagai 4-seater, jadi untuk 4 orang aja. Kelihatannya sih gitu, karena untuk di tengah ini agak apa ya, agak nggak ada supportnya gitu. Beda sama yang sebelah kiri kanan itu ada cekungan seperti ini. Untuk di door trim belakang juga sama seperti di depan, atasnya plastik keras, di bawah juga. Tapi untuk di bagian tengah ada soft touch, dan ada panel putih gading seperti ini dengan switch power window yang turunnya lumayan habis ya. Ada handle warna chrome juga, ada ring chrome di bagian speaker, dan ada door pocket. Oke, yuk kita keluar aja. Oke, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Wuling Bingo EV 2023 ini. Mohon maaf apabila salah kata-kata dalam menyampaikan review. Terima kasih banyak telah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan ugal.